sore teman-teman, ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Hari ini ada gue Herjino Syaputra. Seperti biasa, kita akan ngobrol kurang lebih 30 menit ke depan dengan bahasan yang tentunya sesuatu yang menarik untuk kita bincangkan hari ini, baik itu soal politik, sosial, ekonomi, budaya, mau soal hobi juga. Sering banget kita bawa ke ruangan ini untuk ngobrol terkait bagaimana anak muda harus punya banyak insight dan punya banyak values agar kita mungkin yang namanya masih muda bisa berkarya. Kalau lebih luas lagi mungkin bisa cari cuan ya melalui pengalaman-pengalaman yang kita punya yang ada di podcast ini, lagi-lagi untuk memperkaya teman-teman horizonnya biar makin keren lagi. Nah, podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia ini seperti biasa kita bisa saksikan di banyak platform, mulai dari Instagram, Facebook, Twitter, dan juga YouTube. Semuanya @partaiprindo, gampang banget. Terus juga ada di RCTI Plus, Okizone, Sindonews, inews.id, websitenya Partai Perindo, dan kurang lebih tadi ada 10 platform yang teman-teman bisa nonton untuk hari ini. Nah, tema kita hari ini ini banyak pelajaran yang kita ambil akhir-akhir ini, bagaimana sebenarnya flexing ya, flexing, pamer gitu, kadang juga memang ya itu pilihan orang hidup ya, tapi lagi-lagi kalau banyak negatifnya kenapa harus dilakuin gitu. Dan ini juga jadi PR kita bersama, gimana memahami bahwa sebenarnya kita harusnya bangga dengan prestasi karya gitu, bukan dari barang yang kita pakai. Karena sekarang banyak orang ngerasa bahwa value-nya divalidasi oleh seberapa mahal barang yang dipakai gitu. Padahal kalau jadi anak bangsa yang baik ya, kita harusnya diidentifikasi sebagai orang yang punya karya, punya integritas, punya tadi attitude, kreativitas. Itu yang menurut gue lebih keren lagi daripada cuman bicara dia pakai barang yang bagus, merek keluar segala macam. Well, semua orang sebenarnya bisa pakai gitu, jadi nggak ada bedanya dong. Nah, itu yang akan kita coba bahas hari ini, yaitu istri pejabat gemar flexing, jabatan dipertaruhkan. Nah, ini sebenarnya awal mulanya kita tahu kan bagaimana ada dua anak remaja yang berantem, saling tadi punya arguing, terus berantem, nyiksa si A, terus keluarlah macem-macem, dan akhirnya kebongkar bagaimana sebenarnya gaya hidup yang tadi menurut gua kurang sehat dan berdampak pada banyak sekali lini ya, dan gak hanya di satu kementerian tapi kementerian lain, institusi lain akhirnya disorot. Nah, narasumber kita hari ini, beliau juga bukan terlibat flexing ya, pengamat lah ya gitu ya. Gue juga somehow ya flexing mungkin ada kepuasan seperti itu ya, wah dilihat orang. Tapi di luar itu gimana sih kita memahami gaya hidup kayak gini? Nah, ini kita kedatangan Sekretaris Jenderal DPP Rescue Perindo, ada Mas Yudhistira Iksan Pramana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Yudhistira, apa kabar? Baik, Sehat alhamdulillah. ya? Alhamdulillah ya. Kalau bicara mengenai tadi, sebelum kita ke soal flexing ya Mas, ini menarik sih. Ya. Gimana sebenarnya ya sifat manusiawi ya, punya keinginan dilihat, tampil, ya well nggak apa-apa pilihan orang, tapi pamer sok-sokan ya. Kita pengen coba mengedukasi sebenarnya gimana sih ngeliat ya fenomena yang sekarang terjadi ya, baik di banyak ya istri pejabat lah, anak pejabat segala macam. Nah, tapi sebelum itu aku ke Mas Yudhistira, kalau bicara mengenai kegiatan sekarang Mas ya di Rescue Perindo, apa yang sedang dikerjakan daily? Sebenarnya ya kalau Rescue Perindo kan salah satu sayap Partai Perindo. Betul. Yang melaksanakan kegiatan aksi tanggap bencana dan kegiatan sosial. Betul. Jadi kalau kita sehari-harinya sih kita standby istilahnya. Jadi kalau ada bencana alam kayak seperti terakhir Cianjur, bencana gempa bumi, dan juga ada kegiatan sosial yang terkait dengan misi-misi kemanusiaan, barulah kita biasanya baru turun gitu. Jadi ya kalau daily-dailynya ya biasa aja ngikutin kegiatan daily Partai Perindo seperti biasa, tapi kalau diminta melakukan suatu aksi cepat tanggap ya kita akan langsung terjun ke lapangan. Seperti itu. Ya insya Allah ini lagi landai ya. Semoga ke depan aman-aman aja kondisi kondisi cuaca dan keadaan alam kita gitu. Karena pasti kita tahu ya Indonesia tantangannya besar gitu. Apalagi kalau cuaca sih sekarang ya gak jelas juga nih sekarang nih. Ya, agak dinamis. Benar, hujan. Pacaroba gak jelas nih. Memang jadi perhatian bersama. Nah, kalau kita bicara mengenai tema kita hari ini, Mas Yudhistira, bahwa
ya ini pelajaran berharga sekali ya untuk banyak orang. Yeah. Sebenarnya ini udah berkali-kali sih ya di highlight gitu ya. Sebelum ini juga ada banyak kan bagaimana flexing. Ya somehow tadi yang kita lihat sekarang berdampak ke banyak lini. Kalau dari Mas Yudi sendiri melihat bahwa sebenarnya apa yang terjadi sekarang, fenomena flexing oleh banyak istri pejabat, keluarga pejabat akhirnya disorot, ternyata sumber kekayaannya juga dipertanyakan. Gimana sih kalau dari sudut pandang Mas Yudi ngeliat ini? Ya sebenarnya sih saya bukan praktisi yang cocok nih, cuman kalau diminta narsum terkait ini saya coba menelaah juga lah. Soalnya kalau dilihat dari sekarang sih, ya ini zaman digital globalisasi yang ya udah semua orang punya medsos gitu kan. Exactly. Sebenarnya kalau dari zaman film Dono pun sebenarnya isi pejabat pun udah ada kayak sebenarnya kan. Kalau kita lihat film-film kan ya, atau lihat sinetron zaman dulu yang apalah gitu ya. Ya di TVRI pun ya kelihatan ada memang ini karakter dan sudah berlangsung lama gitu. Cuman sekarang viralnya ya karena tadi topik istri pejabat yang suka pamer ya, mereka udah punya semua medsos yang bisa digunakan untuk menyatakan eksistensinya mereka gitu ke siapapun itu yang sebagai followersnya mereka atau siapapun yang terkait dengan lingkaran mereka yang mereka kenal maupun tidak kenal gitu. Jadi kalaupun ditanya sekarang, dulu pun udah ada sebelumnya, cuman karena sekarang digencarkan melalui medsos dan juga ini kan karakter-karakter yang istri pejabat, namanya istri pejabat ya. Ya kita nggak semua istri pejabat seperti itu sebenarnya ya. Nah tapi ya biasanya yang sudah istri pejabat itu kan artinya yang pejabat yang bekerja di institusi, di kementerian, ataupun di instansi pemerintah ya. Artinya semua orang tahu bahwa suaminya ini memiliki, bahkan udah transparan nih, suaminya gaji eselon 1, 2, 3, 4-nya udah transparan, tukidnya udah transparan berapa gitu, semua orang bisa ngecek, bisa cross check gitu. Cuman kan ketika istri pejabat ini memamerkan flexingan mereka berupa barang mewah, mobil mewah, rumah mewah segala macam, ya orang kan bertanya dong, loh ini gaji suami lo cuma segini, lo kok bisa mendapatkan barang-barang mewah seperti ini gitu. Ya kalau secara aturan sih dan istilahnya sanksi pidananya nggak ada ya Mas. Memamerkan itu kan ya itu biasa. Kalau flexing kan kalau dirunut historikalnya sebenarnya ini flexing dalam arti kata baik sebenarnya, karena dulunya orang-orang pemasaran yang biasanya memasarkan kompetensi mereka untuk terkait gue bagus nih, nah mereka flexing, tapi kinerja mereka, prestasi mereka, kompetensi mereka memflexingkan diri. Cuman kan sekarang memfleksikan adalah yang bahasa gaulnya ya sok-sok memamerkan suatu hal-hal yang terkait dengan kemewahan gitu ya. Nah ini yang dilakukan oleh istri-istri pejabat yang sedang viral saat ini gitu. Kalau kekayaan atau hartanya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Betul, itu dia, itu yang itu. Karena ya kalau misalkan anggaplah anak konglomerat ya udahlah ya gitu kan, ini atau anak pengusaha anak direktur ini atau direktur itu gitu kan, ya udah jelas ya bapaknya direktur, bapaknya konglomerat, bapaknya pengusaha ini itu gitu. Cuman kalau yang pejabat yang melekat sebagai pelayan publik gitu ya, yang orang tahu gajinya berapa, tukinnya berapa, terus SPD-nya sampai dan hal-hal lainnya berapa, ya kan akhirnya akan terjadi ya pertanyaan itu. Mereka akan diminta pertanggungjawaban, misalkan melalui internal mereka, melalui inspektorat jenderalnya mereka gitu. Ya mereka akan dicek, atau bahkan yang sekarang banyak terjadi adalah mereka dibebas tugaskan dulu suaminya, dicopot dulu untuk dicek dulu. Walaupun juga ada wadah melalui LHKPN-nya gitu. Nah itu kan juga nanti bisa dicek oleh KPK itu laporan harta kekayaan pengelolaan sebagai penyelenggara negara gitu. Nah itulah yang nanti akan berimbas kepada si suaminya ini gitu. Ya melalui istri dan anak-anak ini. Kalau kita lihat juga Mas bahwa beberapa kementerian kan sudah meng-highlight tadi, melarang ya. Ya, tapi itu kan himbauan sebenarnya. Sebenarnya
kalau himbauan nggak ada sanksi gitu. Maksudnya ya menghimbau gitu. Ini kan lebih banyak ke etis sebenarnya, etika dan kecemburuan sosial gitu. Semua orang boleh sih berflexingan gitu kan di medsosnya masing-masing gitu. Cuman kan dilihat lagi ke dalam kondisi ekonomi sekarang, masyarakat kita juga istilahnya suka sih sebenarnya melihat hal-hal kayak gitu. Cuman kalau misalkan ini pejabat yang ya perlu di quote and quote, ini dari mana nih asal source-nya kekayaannya Jadi gitu. etikanya Nggak selaras gitu. Misalkan ya anggaplah salah satu anak konglomerat ya punya tas Gucci atau LV gitu kan. Ya udahlah. Masyarakat senang gitu ngelihat ininya. Cuman kalau istri pejabat baru terakhir apa tuh yang di BPN atau di mana tuh? Yang itu juga kan. Maksudnya ini gua tahu nih gaji lo berapa, gaji suami lo berapa, bisa dicek kok, bisa di ini kan, ataupun tambahan tunjangan-tunjangan paling segini, cuman kok bisa punya tas atau barang-barang mewah bisa ratusan juta. Gitu. Jadi jangan salahkan publik kalau punya asumsi bahwa ya pejabat tadi penghasilannya dari hal-hal yang nggak baik ya, karena gaji pokok aja segitu. Betul. Kan, ya mungkin ada juga pejabat yang memang asal muasalnya orang tuanya kaya gitu kan. Ada juga yang seperti itu kan, bisa juga kan. Atau misalkan bahkan istrinya sendiri, bukan pejabatnya, istrinya sendiri juga sejak lahir memang sudah mewah hidupnya gitu. Ada juga gitu. Teman kan ini kan jadi ya tinggal pertanggungjawaban mereka aja sih sebenarnya. Sebenarnya kalau flexing dan tadi pertanggungjawabannya karena memang uangnya memang jelas, silakan ya, itu pilihan. Itu pilihan dan orang. Tapi kalau flexing dan akhirnya diteliti lagi, dilihat lagi kalau ya dananya dari mana, salah ya tadi sudah banyak nih. Ya makanya sudah banyak. Termasuk kasus besar yang ini loh, Rafael ini loh Mas. Iya, kan asal muasal dari situ. Sebenarnya itu juga jadi tamparan keras bahwa tadi memang ada penyalahgunaan di sini. Betul. Nah artinya kan ya maksudnya dari laporan LHKPN-nya udah nggak sesuai gitu. Betul. Tapi kok makanya kan sampai dipanggil KPK juga kan akhirnya kan, sampai dicopot juga dari jabatan dan sampai dipanggil secara internal juga oleh Inspektur Jenderalnya segala macam gitu. Nah itu yang kalau kita lihat dari kasus ini, Mas Yudis, bahwa sebenarnya harus ya ketika bicara keluarga pejabat gitu ya, punya etika secara tidak langsung, walaupun tidak ada aturan yang jelas tertulis gitu, bahwa sebenarnya sudah dikeluarkan aturan misalkan Presiden Jokowi pun bahkan sudah mengeluarkan jangan pejabat jangan seperti ini, sementara instansi atau kementeriannya juga mengeluarkan surat himbauan lah, karena memang itu nggak akan ada pelanggaran pidana di sana atau pelanggaran perdatanya gitu ya. Maksudnya ya gua memfleksikan diri di medsos istrinya gitu. Apakah mereka akan penjara? Enggak juga. Di penjara kecuali akan ada pertanggungjawaban dari source yang harta-harta mereka itu. Gitu. Dan kadang netizen juga lebih canggih loh. Iya. Setelah kasus ini kan banyak yang keluar terus dihapus-hapus ya. Nah iya, sekarang malah banyak yang jadi private ini yang IG-nya atau Facebook-nya gitu kan. Iya, dan ini juga kita ngeliat bahwa sebenarnya lagi-lagi, tapi mas kalau kita lihat flexing, ya apapun pilihannya, tapi ternyata lebih banyak buruknya ya. Iya. Positifnya. Gitu ya. Tapi ya mungkin ada tadi inspirasi atau apa segala macam. Ada sisi positif itu. Tapi yang negatifnya ya itu tadi saya bilang ya ada istri pejabat yang notabene dibiayain oleh negara, dan lo tahu komponen gaji dan tukin dan kinerjanya berapa, tapi kok bisa mempunyai hal-hal kayak gini gitu. Nah itu yang harus di cross check. Dan gak hanya istri loh mas, sekarang anak-anak. Betul, makanya tadi harusnya istri dan anak-anak pejabat, keluarga dan anak-anak pejabat harus atau pejabat. Di sorot ada yang ulang tahun di hotel mewah itulah. Iya. Ya brand besar dia pakai sekarang ada di endorse lah. Iya. Dibelokin segala. Iya. Tapi ini juga jadi catatan bersama sebenarnya, bagaimana tadi mas, kita ini PR sih untuk anak bangsa, bahwa dengan banyaknya gencaran tampilan seperti itu, otomatis anak muda akan berpikir bahwa mereka akan merasa keren kalau mereka memakai barang bagus. Dan itu yang pengen kita, ya menurut saya itu pilihan tadi. Tapi validasi sebenarnya nilai kita bukan dari barang ya mas. Betul. Dari seberapa mewah barang yang kita pakai, terus berarti kita keren atau apa. Menurut saya kalau kita punya prestasi,
attitude, apalagi tuh kreativitas, itu yang mendefine kita sebagai Betul, manusia. harusnya seperti itu. Bahkan bagusnya kan mereka dengan ekonomi yang berlebih, bahkan harusnya mereka bisa misalkan membantu orang banyak gitu, misalkan mereka bisa punya melakukan kegiatan misalnya dalam bulan puasa membuat buka puasa bersama lah dengan anak yatim dan segala macam, kan bisa kayak gitu. Dan itu akan lebih di-appreciate sama netizen. Ya, yang disorot sekarang kan yang kayak gitu. Ya, Di ya. luar itu banyak anak muda yang walaupun mereka punya privilege, mereka tetap mau berusaha, mau tetap usaha, sekolah, nomor satu. Saya yakin. Tapi ini jadi tolak turning point kita ya, Mas. Betul. Nggak boleh kayak gitu. Ya, harusnya nggak boleh memang kayak gitu. Cuman kan ini karakter, kita bicara karakter, Mas. Maksudnya istri dan anak pejabat yang mau menunjukkan eksistensinya mereka diakui oleh dunia luar, ini pengen dipertunjukkan ke netizen, ya kadang memang banyak orang yang kayak gitu memang gitu. Butuh validasi, pengakuan, eksistensi segala macam gitu kan. Ya artinya ya gue sukses nih, suami gue sukses nih, walaupun lo orang tahu nih duit negara gitu. Dan itu manusiawi banget kalau ya kita punya bagus pengen ya seperti Mas Juno bilang tadi, itu memang manusiawi jadinya. Sebenarnya itu manusiawi, tapi kalau memang warnanya berasal dari halal dan cara mendapatkannya sesuai. Flexing ya kita mikir lagi lah, kalau memang manfaatnya banyak. Ya kalau banyak mudaratnya ya. Ya makanya sebenarnya banyak mudarat ya, makanya diserang netizen kan, yang sekarang semua istri pejabat yang sekarang semua kebuka semua kan rata-rata, Mas, yang akhirnya ya jujur akhirnya semua memprivate dan tidak ada hal yang pada takut semua sekarang, nggak ada ngopen lagi, diskus lagi. Soal pencucian uang ya. Yang sekarang disorot ya. Ratusan triliun rupiah yang kemarin juga di DPR lagi ada rapat dengan pendapat gitu. Sebenarnya ya ini angkanya gede ya, cuman nggak segede itu mungkin karena ini kan secara raw ya. Kalau Mas lihat sendiri, Mas Yudi ngeliat bahasan ini bagaimana? Ya artinya background saya juga sarjana hukum sih, Mas. Maksudnya saya juga background lawyer gitu ya. Dari Pak, ya contoh baru yang update kemarin malam gitu ya, Pak Mahfud ketemu dengan Komisi 3 DPR menceritakan tentang adanya transaksi yang beratus triliun terkait dengan TPPU-nya gitu ya. Bahkan terkait dengan salah satu direktur jenderal yang ada di Kemenkyu juga gitu. Ya artinya kan harus memang ini kalau terkait dengan TPPU juga harus ada pembuktian terbaliknya juga gitu ya, dari misalkan yang dituduh untuk melakukan TPPU itu gitu. Tapi secara instansi ya memang harus dicek lagi secara oleh BPWK atau BPKP misalkan, atau Inspektorat Jenderalnya, apakah memang ada pelanggaran di dalam internal institusi itu gitu. Jadi memang nggak bisa ini kan mungkin ada dugaan dari Pak Mahfud, tapi memang harus dibuktikan terlebih dahulu seperti itu ya. Ya ini kan di luar konteks tadi yang istri pejabat yang bermewah-mewah, ini kan ada kasus sebenarnya yang besar juga yang perlu disorot dan dimonitor terus oleh netizen gitu, Mas. Jadi ini semoga ya yang terjadi sekarang jadi pelajaran berharga untuk banyak orang ya. Bahwa tadi ya flexing ya kalau bisa dipertanggungjawabkan silahkan. Ya, kok Mas Juno kan sudah sering flexing juga kan? Iya. Makanan doang, oke. Sama kayak saya, Mas. Kalau yang lain sebelum mampu. Oh gitu. Masih ditabung. Sepatunya kayak masih Gucci atau Mas? Jaketnya jaket Alfi. Oke, Mas Yudi, terima kasih siap. atas waktunya. Tapi sebelum kita tutup tadi bahwa bahasan kita sebenarnya value-nya sama yang dimiliki Pak Tapri. Anak-anak muda harus produktif, solutif, modern, bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan kaitannya tadi bahwa teman-teman semua tadi harus punya integritas, ya, harus produktif, harus solutif, harus bersih. Jadi itu yang membedakan kita dari yang lain. Kalau sekedar punya brand apa, segala macam bajunya, semua orang juga bisa punya brand itu. Tapi yang membedakan tadi bahwa nilai diri kita, value kita sebagai manusia, kalau kita kreatif, produktif, bersih, berintegritas, itu yang bikin kita special di antara banyaknya yang sama tadi ya. Nah, Partai Perindo memanggil putra-putri terbaik untuk Indonesia Sejahtera melalui Konvensi Rakyat, yaitu program penjaringan
bacalek ya di berbagai level di pemilihan daerah dengan kabupaten kota, provinsi dan juga RI. Cara yang gampang tinggal ke konversirakyat.com. Alright. Untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo juga boleh ke website kita di sini. Oke, dan juga untuk informasi terkait Partai Perindo ada di apps-nya, silakan di-download di App Store dan juga Play Store. Dan terima kasih sekali lagi Mas Yudis atas waktunya. Siap, matur nuwun. Sehat juga Mas Vino, sama-sama. Makasih udah diundang sekali lagi ke sini. Dua kali ya. Ya, kedua kali. Tahun depan lagi kalau gitu ya. Kalau ada yang lebih enak lagi siap. Nanti kita undang lagi. Dan siap, terima kasih juga. Dengan aksi nyata, semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Yunus Syaputra, bye-bye. Marilah seluruh rakyat Indonesia arahkan pandangan ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Entaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan diri.